Kembali lagi bersama reporter Tinta Informasi melaporkan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unila mengadakan seminar dengan tema Moderasi Perguruan Tinggi Negeri dalam Deradikalisasi di Indonesia, di Hotel Wisrame, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Hadir dalam seminar tersebut anggota DPRD Lampung, Dr. Randa Jauharo Hadat, MM, Wakil Sekretaris PWNU Lampung, Iwan Sastriawan, SH, MH, Sekretaris KNPI Kota Bandar Lampung, EN Riansah, mewakili Warek 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Dr. Muhammad Nur Wahidin, MC, MAK, serta dipandu oleh moderator Naili Adilah Hamji, MPD. Acara seminar ini merupakan komitmen dari LPPM terus lanjut nilai-nilai kebangsaan. Dalam sambutannya mewakili Warek 3 Unila Bapak Muhammad Nur Wahidin, menekankan mahasiswa dan mahasiswi pemuda sekarang, harus berhati-hati dan teliti menyikapi persoalan paham radikalisasi saat ini di moderasi perguruan tinggi negeri dalam deradikalisasi di Indonesia. Baru tahu semalam, kalau nggak salah itu habis maghrib, kemudian kontakkan sama ketua komisariat itu setelah Isya sekitar pukul 9. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwan, kemudian Mas. Hal senada dalam sambutannya Wakil Sekretaris PWNU Lampung Iwan Satriawan, SH, MH, mengatakan juga hal yang sama dan menekankan agar sebagai generasi penerus supaya berhati-hati dalam menyikapi deradikalisasi di Indonesia, yang bisa merusak dan mendoktrin akal pikiran kita setiap saat. Oleh sebab itu perlunya peran semua pihak dalam hal ini, apalagi apabila kita belajar soal agama perlunya waktu sangat cukup lama, agar tidak salah memahami tentang agama itu sendiri, serta belajar agama tidak bisa instan, dan juga agar jangan sampai salah mengartikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang dia baca berasal dari India atau kemudian dari Mesir. Berikutnya, apabila kemudian Dr. Randa Jauharo Hadat, MM, anggota DPRD Lampung, menjelaskan apa peran pemerintah dalam menyikapi deradikalisasi di Indonesia. Salah satunya peran pemerintah yaitu membubarkan organisasi-organisasi yang berbau radikalisasi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, dan lain-lain, serta menekankan agar radikalisasi di Indonesia bisa terhindar, dan bisa terhapus di Indonesia ini. Dibutuhkan semua unsur terkait supaya bisa bersinergi agar deradikalisasi di Indonesia tidak tumbuh dan berkembang. Tadi sudah kita dengarkan apa itu radikalisme, kemudian ciri-cirinya seperti apa, adanya di mana. Kita pasti sudah tahu ya, artinya paling tidak sudah ada gambarannya. Apa sih radikalisme, apa ciri-cirinya dan lain sebagainya. Saya kira nggak perlu panjang lebar soal itu. Mengurai radikalisasi di kalangan mahasiswa, setidaknya ada banyak hal yang bisa kita sebutkan sebagai sebab-sebab munculnya radikalisme tersebut. Pertama adalah karena semangat keagamaan yang tinggi, tapi tidak diiringi dengan kemampuan keilmuan agama. Berikutnya adalah instan dalam mencari ilmu agama. Bayangkan saja kalau kemudian kita belajar agama atau belajar ilmu umum, mulai dari S1 sampai S3, itu setidaknya dibutuhkan waktu 9 tahun atau 8 tahun. Kalau kemudian kita hanya belajar agama 1 minggu 1 kali, inilah yang kemudian menyebabkan pemahaman agama kita menjadi sempit, karena kita hanya melihat agama dari kulit luarnya. Berikutnya adalah yang menjadi sebab-sebab munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa adalah salah memilih guru. Salah paham berakibat salah juga dalam memilih guru. Dan yang terakhir, yang kemudian menjadi sebab radikalisme di kalangan mahasiswa adalah karena gagal dalam memahami ajaran-ajaran agama.
Ajaran-ajaran agama hanya dilihat pada Al-Quran dan hadisnya. Padahal sumber hukum Islam itu ada 5. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada maslahatul musalah. Dan ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa kita hanya sedikit-sedikit, nggak ada dalam Quran dan hadis. Apakah ketika kita itu berzakat dengan sapi itu ada? Tentunya nggak ada. Di hadis hanya disebutkan berkurban dengan hal-hal yang umum ada di masyarakat, atau berzakat ada makanan pokok yang ada di masyarakat, bukan harus gandum. Tapi kemudian di Indonesia dimaknai gandum itu dengan beras, karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Ini yang kemudian berilmu itu harus kafah, harus keseluruhan, dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka untuk mengurai akar radikalisme tersebut, hal-hal yang sudah saya sebutkan di depan tadi, itulah yang harus kita benahi. Mencari ilmu tidak boleh instan, mencari guru tidak asal guru, kemudian harus panjang waktunya, tidak bisa hanya 1 minggu 1 kali, atau hanya berkaca pada kita belajar Al-Quran dan hadis. Belajar Al-Quran aja tidak hanya pada pemaknaan aja, tapi juga harus belajar tata bahasanya, sehingga kita memahami bahwasanya Al-Quran itu ada yang qat'i, yang nggak bisa dirubah, tapi ada yang juga berdasarkan penafsiran penulisnya. Dalam artian, maka kemudian kita harus belajar tafsir Jalalain, ada belajar tafsir Al-Ibris, ini karena kita memahami tafsir Al-Quran. Mungkin itu. Sehingga kalau itu bisa kita laksanakan, maka deradikalisasi akan sangat berjalan dengan baik. Demikian reporter Tinta Informasi melaporkan.